siapkan diri kita dengan amal soleh sebelum menghadapi kematian. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Dalam khutbah yang singkat ini, mari kita merenung sejenak tentang sesuatu yang pasti kita hadapi, sesuatu yang menjadi gerbang dari kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat, yaitu kematian. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah ayat 28, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali, kemudian hanya kepada Allah lah tempat kita kembali. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ayat ini menjelaskan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sungguh aneh orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sementara manusia awalnya tiada, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan ada Dia di atas muka bumi ini. Ayat ini menunjukkan kita semua pasti akan mengalami yang namanya kematian, dan kita semua pasti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Maka apa saja kewajiban kita dalam menghadapi hidup ini sebagai persiapan bekal kita sebelum kematian tiba? Yang pertama, beramal dengan sebaik-baik mungkin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Quran, di dalam suratul Mulk ayat 1 dan 2, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan, dan Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala Maha kuasa atas segala sesuatu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Allah Maha perkasa lagi Maha pengampun. Seperti apakah amalan yang terbaik itu? Salah satu indikatornya adalah pekerjaan itu dilakukan dengan istiqomah. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna khairul amal adwamuhu wa in qal." Sesungguhnya sebaik-baik pekerjaan adalah yang rutin, berkelanjutan, meskipun amalan itu yang sedikit. Beramal sebaik mungkin juga berarti bahwa pekerjaan itu kita lakukan dengan seikhlas mungkin, semaksimal mungkin, dengan sesempurna mungkin, baik dalam interaksi kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala maupun kepada sesama manusia. Amalan yang kedua, menyiapkan amal yang terus mengalir pahalanya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Di antara yang dapat kita persiapkan adalah dengan memperbanyak amal jariah, ilmu yang bermanfaat, serta mendidik anak kita menjadi anak yang soleh, yang solihah, yang mendoakan kita. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insan inqata'a amaluhu illa min salasah, shadaqatin jariyah, aw ilmun yantaqu bihi, aw waladun salih yad'u lahu." Diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika mana Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Amalan yang ketiga, berdoa agar diberikan kematian dalam keadaan husnul khotimah. Apakah itu husnul khotimah? Di antara tanda utama husnul khatimah adalah apabila ia mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
man kana akhiruhu kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir perkataannya la ilaha illallah, maka dia akan masuk dalam surga. Indikator lainnya dari seorang yang mendapatkan husnul khatimah adalah apabila ia mengerjakan pekerjaan yang baik di akhir hayat hidupnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza arada Allahu bi'abdin khairan ista'malahu." Faqila kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala yuwaffiquhu li'amalin salih qabla al-maut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuatnya beramal. Para sahabat bertanya, bagaimana membuatnya beramal ya Rasulullah? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik kepadanya untuk melaksanakan amal soleh sebelum ia meninggal dunia. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Selain berusaha dengan segenap amal untuk mencapai husnul khatimah, kita juga harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan keistimewaan. Salah satu doa yang harus kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Yusuf yang terekam dalam surah Yusuf ayat 101. Fatiras samawati wal ard anta wali fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Wahai Tuhan kami, pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang mendapatkan keberuntungan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita termasuk orang-orang yang dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Sebagai seorang muslim, selayaknya kita selalu mengingat bahwa hidup ini di dunia hanyalah sementara. Kebahagiaan dan kesedihan adalah bagian daripada kehidupan yang kita jalani dengan penuh dengan keimanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinah wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad. Kama sali ghaisil a'jabal kuffara nabatuh summa yakiju fatarahu musfarra summa yakunu hutama wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sanda gurau, perhiasan dan saling berbangga-bangga di antara kamu, serta berlomba-lomba dalam mengagungkan kekayaan dan anak keturunan. Seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering. Kamu lewatkan warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala serta keridhaannya, dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Akhirnya, semoga Allah Subhanahu wa taala kita termasuk hamba-hamba Allah yang mendapatkan amal yang baik